Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Sabto Edi Raharjo dari Gereja Bethel Indonesia Pejaten, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Kamis 11 September 2025 ditulis oleh Pendeta Esi Eisen dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Rahmat Allah yang Besar, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 51 ayat 1-10, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 51 ayat yang ketiga. Baiklah, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu kami baca dan kami renungkan, dan kami mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang bukan hanya menyelamatkan, tapi kami terlebih dulu mengampuni semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kiranya renungan ini akan bertumbuh dalam kehidupan kami semua dan berbuah dengan perbuatan-perbuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 51 ayat yang ketiga. Dengarkanlah firman Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sahabat, Mulyono kecil bermain riang gembira di taman. Tanpa sengaja ia tersandung dan jatuh. Lututnya terluka dan berdarah. Ia menangis bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena menyadari celananya yang baru kini kotor terkena tanah. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berlari menuju ibunya. Sang ibu dengan penuh kasih sayang memeluknya, membersihkan lukanya, dan mengganti celananya. Mulyono kembali ceria, seolah-olah jatuh dan luka tadi tak pernah terjadi. Mazmur 51 merupakan doa pertobatan Daud setelah ia jatuh dalam dosa. Daud menyadari betapa dalam ia telah melukai hati Allah. Namun di tengah penyesalannya, ia menemukan pengharapan. Daud mengimani bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah sudi mengampuni dan memulihkan orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dalam limpah kasih karunia-Nya, Allah sanggup menciptakan hati yang murni dan mengaruniakan keteguhan. Ia memberikan sukacita, keselamatan, serta kekuatan, supaya orang yang telah diampuni dosanya hidup dalam kebenaran. Sahabat, apakah saat ini ada dosa yang kita simpan dalam diri? Mari akui kesalahan kita, mohon pengampunan Tuhan, dan terima pemulihan dari Tuhan. Jangan biarkan rasa malu menghalangi kita untuk mengalami kasih karunia Allah yang melimpah. Allah itu setia dan adil. Dia sanggup membersihkan kita dari segala kejahatan. Datanglah kepadanya dengan iman. Hiduplah dalam pertobatan dan kepatuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Semua pemirsa, kami tidak luput dari segala kesalahan dan dosa dalam menjalani hari-hari kami. Tetapi kami punya tempat pengampunan. Di atas kayu salib Yesus, darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik bagi kami semua. Supaya kami bukan hanya diselamatkan karena percaya,
bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kami juga punya tempat pengampunan ketika kami berdosa. Terima kasih. Betapa luar biasa kami sebagai anak-anak-Mu hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya pengharapan, kami punya kekuatan, oleh karena Tuhan senantiasa terbuka tangannya bagi kami semua. Terima kasih atas perenungan kami hari ini, dan kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami pegang dan hidup dalam kehidupan kami menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah keyakinan bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita semua.